Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Ulfah Nurul Wahda. Saya dari SD Negeri 1 Kaliori, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi simbiosis untuk materi siswa sekolah dasar kelas 5. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah siswa mampu mengetahui apa itu pengertian simbiosis. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui macam-macam simbiosis beserta contoh. Baiklah sahabat rumah belajar, mari kita mulai. Nah, sahabat rumah belajar, di sini ada yang sudah tahu apa itu simbiosis? Ya, betul sekali. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua organisme atau dua makhluk hidup. Perlu sahabat rumah belajar ketahui, simbiosis itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Nah, sahabat rumah belajar, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dan contoh dari masing-masing simbiosis yang telah tadi disebutkan. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Nah, sahabat rumah belajar, kenapa kerbau dan burung jalak interaksinya itu merupakan simbiosis mutualisme? Tubuh kerbau menjadi bersih itu karena kutu yang ada di tubuhnya itu dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak itu mendapatkan makanan berupa kutu pada tubuh kerbau. Kemudian contoh yang kedua adalah lebah dan kupu-kupu dengan bunganya. Dalam hal ini, kupu-kupu atau lebah bukan menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Contoh yang ketiga adalah manusia dengan bakteri. Dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri E. coli yang ada di usus besar. Dengan adanya bakteri E. coli ini dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan yang ada di dalam usus besar. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh bakteri E. coli ini yaitu dapat mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus besar. Oke sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan belajar mengenai simbiosis yang kedua, yaitu tentang simbiosis komensalisme. Sahabat rumah belajar, ada yang sudah tahu apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, di mana satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme diantaranya yaitu pohon anggrek dan pohon inangnya. Anggrek mendapatkan tumbangan pada pohon inangnya, sedangkan pohon inangnya itu tetap hidup seperti biasa. Jadi pada interaksi ini, pihak yang diuntungkan adalah bunga anggrek, sedangkan pohon inangnya itu tidak dirugikan. Kemudian contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah ikan remora dan ikan hiu. Jadi ikan remora ini mempunyai suatu alat penghisap yang dapat memungkinkan ikan remora ini dapat menempel pada ikan-ikan yang lebih besar. Ikan-ikan remora ini dapat mendapatkan makanan dari ikan-ikan hiu. Kemudian ikan remora ini juga mendapatkan keuntungan karena terhindar dari predator yang akan memangsanya. Sedangkan bagi pihak hiu, kehadiran ikan remora ini tidak menghalangi ikan hiu. Jadi ikan hiu ini tidak dirugikan. Oke sahabat rumah belajar, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang simbiosis parasitisme.
Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme ini adalah tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapatkan tumpangan dan makanannya, sedangkan pohon inang ini merugi karena ditumpangi dan dicuri makanannya oleh tali putri, sehingga menyebabkan pohon inangnya ini dapat mati. Oke, contoh yang kedua itu ada pada nyamuk dan manusia. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak ini contohnya adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Kemudian contoh yang ketiga adalah sapi dan cacing hati. Hubungan antara cacing hati dan sapi merupakan simbiosis parasitisme. Dengan berdiam pada tubuh sapi, cacing akan mendapatkan makanan dari dalam perut sapi. Sementara sapi yang ditumpangi oleh cacing hati, itu makanannya itu akan dicuri oleh cacing dan juga akan menyebabkan penyakit pada sapi. Sahabat Rumah Belajar, itulah materi video pembelajaran hari ini tentang simbiosis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mari berbagi dan berkolaborasi. Belajar bersama di portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulfah Nurul Wahdah. Di channel ini akan menyajikan materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan dan pembelajaran 1. Semangat ya anak-anak. Materi yang pertama adalah tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sejak abad 15, rempah-rempah telah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk mencari kekayaan ini sekalipun menjelajah samudra. Dan Indonesia itu terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Apakah ada yang tahu bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia? Ya, bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia antara lain 1. Portugis, 2. Spanyol, 3. Inggris, 4. Belanda. Oke, yang pertama adalah Portugis. Pelayaran Portugis ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil mendarat di Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu mereka mengetahui bahwa Malaka menjadi daerah pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi di wilayah Asia Tenggara, sedangkan sumber daerah rempah-rempahnya adalah di Maluku. Kemudian kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku. Pada tahun 1511, ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil menaklukkan Malaka. Dari sana mereka menuju Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Kemudian yang kedua adalah Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Maksud kedatangannya pun sama dengan bangsa Portugis, yakni menguasai perdagangan rempah-rempah. Spanyol bergabung dengan Tidore untuk melawan Portugis yang bergabung dengan Ternate, tetapi adanya persaingan dagang antara Spanyol dan Portugis menimbulkan suatu pertikaian. Untuk mengakhiri permusuhan atau pertikaian tersebut, atas prakarsa Paus diadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Adapun isi perjanjian Saragossa, yang pertama, Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. Kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan di Filipina.
Perjanjian Saragossa telah menempatkan para pedagang Portugis lebih leluasa bergerak sehingga kedudukannya semakin kuat. Sementara Spanyol tersisih dari perdagangan Maluku pada tahun 1534 dan menyingkir ke daerah Filipina. Bangsa yang ketiga adalah bangsa Inggris. Rombongan penjelajah Inggris yang pertama dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan ini berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Rombongan Francis Drake ini berlayar menuju Inggris dengan membawa banyak rempah-rempah dan mendarat di Inggris pada tahun 1580. Kemudian bangsa Eropa keempat yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda sampai ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596, tepatnya di Banten, Jawa Barat. Saat itu Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ya, kira-kira apa saja sih faktor pendorong adanya penjelajahan samudra? Ya, itu terkenal dengan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gold. Gold itu adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal harga emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah gospel, yaitu keinginan untuk menyebarkan agama. Jadi selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Kemudian faktor yang ketiga adalah glory, atau adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi diingat ya, faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu 3G, gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory kejayaan, dan gospel itu menyebarkan agama. Selain itu, faktor lain juga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian ditemukannya misiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian ditemukannya kompas. Jadi kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Oke, selanjutnya setelah kalian membaca yang ada di buku, kemudian materi yang kedua adalah tentang teks ulasan. Apa sih teks ulasan itu? Jadi teks ulasan itu adalah teks yang berisi tinjauan dari suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut, yang ditunjukkan untuk pembaca ataupun pendengar. Kemudian apa saja ciri-ciri teks ulasan? Yang pertama itu memuat informasi berdasarkan pandangan atau pendapat penulis terhadap suatu karya. Kemudian yang kedua, pendapat penulis berdasarkan fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Yang ketiga, untuk ulasan buku, novel, atau karya tulis lain sering disebut dengan resensi. Oke, untuk kegiatan kalian coba buka buku cetak. Tentunya buku tema 7 kelas 5. Ya, di situ ada ulasan teks. Kalian isi tentang judul teks, bagian yang paling menarik, informasi penting, pendapat kalian tentang teks itu, dan apa saja yang disarankan dan tidak disarankan dalam teks itu. Ya, kemudian di layar ada gambar cengkeh. Ada yang tahu cengkeh? Ya, bagus sekali.
Jadi cengkeh itu merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak sekali manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh dari yang semula warna kuning dan merah menjadi warna hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkeh terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui bahwa kalor atau energi panas dalam hal ini itu sinar matahari pada benda. Coba pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda di sekitarmu itu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah cara membedakannya? Salah satu cara membedakannya adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu. Oke, materi yang ketiga adalah tentang sifat-sifat benda. Yang pertama itu ada benda padat. Bentuknya itu tetap. Yang kedua memiliki massa atau berat. Yang ketiga menempati ruang. Yang keempat volumenya tetap. Dan yang terakhir dapat berubah bentuk dengan perlakuan tertentu, misalnya dengan cara pemanasan, pembusukan, pelapukan, perkaratan, atau diberi perlakuan fisik seperti digunting, ditekan, dilipat, atau disobek. Kemudian sifat benda yang kedua yaitu sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya itu sesuai wadahnya. Permukaan benda cair itu selalu datar dan bergerak serta menekan ke segala arah. Kemudian memiliki sifat kapilaritas dan yang terakhir memiliki massa atau berat. Sifat benda yang ketiga adalah benda gas. Gas ini mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, memiliki massa, kemudian menekan ke semua arah. Dan yang keempat, mengikuti bentuk wadahnya, terakhir tidak memiliki bentuk yang tetap. Coba di layar sudah ada contoh dari benda-benda yang ada. Contohnya benda padat, meja, benda cair, air, benda gas itu balon yang berisi udara. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang tema 7, subtema 1 dan pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.